Halo semuanya, nama aku Gilang Desti, salah satu mahasiswa jurusan Teknik Geologi Universitas Pajajaran dengan NPM 27011018054. Oke, di sini aku ingin mengajak kalian menjelajahi kota kecil berjuta cerita, Majalengka. Sebelum mulai videonya, aku ingatkan seluruh footage pada video ini berasal dari beberapa video YouTube yang digabungkan. Untuk link videonya, check description box below. So, let's get started. Majalengka merupakan sebuah kabupaten di Tatar Pasundan, Provinsi Jawa Barat. Kota kecil ini dijuluki kota angin karena pengaruh letak geografisnya yang berada di kaki gunung tertinggi di Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai. Selain itu, banyak sekali objek wisata yang masih belum dikenal luas potensinya oleh masyarakat Indonesia. Salah duanya yaitu Danau Biru Situ Cipanten dan Terasering Panyawean Argapura Majalengka. Tetapi dengan semua keindahannya itu, ternyata Majalengka terdapat suatu bencana dengan tingkat yang tinggi, yaitu bencana tanah longsor. Menurut data peta perakiraan gerakan tanah pada bulan Januari 2018 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Majalengka memiliki potensi gerakan tanah menengah hingga tinggi. Sebenarnya, apa sih bencana longsor itu? Mari kita simak video animasi mengenai longsor dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta berikut ini. Bencana yang kerap terjadi di dataran tinggi seperti perbukitan atau pegunungan adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan atau campuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan. Pemicu longsoran ini adalah curah hujan dan kemiringan permukaan tanah atau lereng. Nah, di kota Majalengka sendiri, bencana tanah longsor sudah terjadi di 3 daerah selama tahun 2013 hingga 2018 yang menimbulkan akibat cukup besar, yaitu pada daerah Kampung Cikintung, Desa Cimuncang, Kecamatan Malausma, Jumat 3 Mei 2013. Kemudian di Desa Wanahayu, Kecamatan Maja, pada Selasa 3 Januari 2017. Dan yang terakhir di Kampung Pamujaan, Desa Cimuncang, Kecamatan Malausma, Sabtu 6 Januari 2018. Bencana ini terjadi karena kondisi geologi pada ketiga daerah tersebut memiliki morfologi berupa perbukitan bergelombang sedang dengan kemiringan 20 derajat hingga 45 derajat dengan relief rendah hingga kasar dan memiliki ketinggian sekitar 970 hingga 1050 meter dari permukaan laut. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, daerah bencana tersusun atas tanah pelapukan berupa lempung pasiran berwarna coklat tua dengan plastisitas sedang, permeabilitas tinggi, gembur, dan mudah menyerap air dengan ketebalan 4 hingga 5 meter. Dari karakteristik geologi tersebut, dapat disimpulkan penyebab bencana tanah longsor di 3 titik daerah kota Majalengka disebabkan oleh struktur tanah yang labil dan ditambah pada saat itu merupakan musim penghujan. Untuk meminimalisir akibat dari bencana tanah longsor yang terjadi di Majalengka, mari kita simak kembali animasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta mengenai mitigasi bencana yang dapat dilakukan. Berikut videonya. Agar terhindar dari dampak longsor, maka Anda dianjurkan untuk tidak mendirikan bangunan, melakukan penggalian, mencetak kolam atau sawah beririgasi, menebang pohon sembarangan di sekitar lereng rawan longsor. Sedangkan aktivitas sehari-hari yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tata air dan tata guna lahan daerah lereng, menanami daerah lereng dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam, akar tunggang, menutupi retakan-retakan yang timbul di atas tebing dengan material kedap air atau lempung untuk mencegah air hujan masuk ke dalam tanah. Selalu waspada saat musim hujan karena terutama pada saat curah hujan tinggi.
Jika bencana longsor telah usai, maka segera lakukan evakuasi korban yang tertimbun secara hati-hati karena penggalian pada timbunan tanah longsor di bawah tebing dapat memicu terjadinya longsoran baru. Lakukan evakuasi penduduk yang tinggal di daerah bahaya ke tempat penampungan yang aman. Tutup lokasi bencana atau hindari kerumunan massa. Cari sumber air bersih yang dapat dimanfaatkan untuk daerah penampungan korban bencana. Segera hubungi pihak terkait seperti kepala desa, lurah, atau camat, sehingga kejadian bencana dapat ditangani dengan segera secara terkoordinasi. Setelah kita mengetahui mitigasi bencana yang harus kita lakukan sebelum terjadinya bencana longsor, maka dari itu, mari kita semua jangan menunda-nunda ketika di sekitar lingkungan kita mencirikan tanda-tanda akan terjadinya bencana longsor. Lakukanlah segera, jangan pandang sebelah mata sebelum bencana ini merugikan semua. Saya Gilang, semoga informasi yang telah saya berikan dapat bermanfaat. See you!